Shalom, shalom. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan kalau Bang Joel bisa bersama dengan kalian, menjumpai kalian semua pada kesempatan sore hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, guys ya. Oke teman-teman, pada kesempatan sore ini Bang Joel mau tunjukkan sebuah video yang sangat mantap jiwa ya. Edis TV menantang para debater untuk menunjukkan di mana letak kesalahan dia, di mana letak penistaan yang dilakukan oleh Edis TV. Wah, sebuah tantangan yang sangat mantap ini kawan-kawan ya. Dan ternyata tantangan itu dijawab, tidak ada yang jawab kawan-kawan. Semuanya diam, bungkam mereka. Tak ada yang bisa menunjukkan penistaan yang dilakukan oleh Edis TV ya. Oke, kita langsung aja simak bagaimana keseruan debatnya guys ya. Oke, kita langsung simak guys ya. Kita naikkan dulu. Oke, yuk kita dengarkan. Muslim, alhamdulillah Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya, silakan. Buktikan bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan selama kamu menyimak channel saya ini, selama kamu menyimak diskusi-diskusi saya, tunjukkan satu penistaan saya terhadap agama Islam. Kalau sampai ada muslim yang sanggup menunjukkan bahwa saya menista agama Islam, saya terjun dari Monas. Silakan. Silakan. Yang kau cakap itu hadisnya mana? Tunjukkan. Sudah berapa lama kau jadi orang Islam? Sejak dalam kandungan ibu saya sudah muslim. Oke, jadi kau sudah lahir muslim ya? Ya. Tapi kau tidak pernah tahu bahwa nabimu mempunyai kekuatan seksual setara 30 laki-laki? Mana tunjukkan hadisnya, jangan banyak congor saja kau. Oke, saya bukakan. Saya bukakan ya. Inilah teman-teman ya, banyak orang jadi orang Islam, dia nggak tahu isi hadisnya itu, dia nggak pernah baca, itu loh masalahnya di situ. Bacakan, sabar. Masalahnya Muhammad itu dalam hal berjima atau berhubungan seksual, dia memiliki kekuatan setara 30 laki-laki. Makanya dia sanggup menggilir istri-istrinya itu dalam satu malam. Kau tak tahu itu kan? Gimana kau tahu? Banyak otakmu itu otak baku, guys. Itu kan? Sekarang kalau ada hadisnya gimana? Ya tunjukkan, jangan banyak congor saja kau. Oke, kubacakan. Sahih Bukhari nomornya 260. Nggak perlu kau baca, kau tunjukkan. Congormu banyak sangat. Ini kan sudah saya tunjukkan, ini bisa kau baca ini nih. Mana dia? Nih. Mana? Oh, maksudmu kau mau tampilkan di layar begitu? Iya, kau tampilkan saja. Oh, baik. Ku tampilkan di layar. Baik, ku turuti kemauanmu. Kali congormu. Ku turuti kemauanmu ya, ku turuti. Ku turuti kemauanmu. Oke. Lagian pun tajuk kau ini pun tajuk apa ini? Sebentar, ku turuti kemauanmu. Sabar. Ku turuti kemauanmu ya, ku turuti. Kita buka dulu kamera kita. Sebentar. Sabar. Kita tampilkan di layar karena memang mereka ini harus didikte teman-teman ya. Jadi harap maklum karena memang mereka ini orang-orang awam yang tak tahu apa-apa. Nah, kau lihat ini? Kau lihat ini enggak? Enggak, kau sudah lihat ini enggak? Sahih Bukhari 260 telah menceritakan kepada kami dan seterusnya nih. Nabi adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Meninggal nggak kamu di situ? Oh, kamu masih kau? Bukan, itu palsu hadisnya, palsu. Lihat mukanya itu, tergoncang.
memang saudara. Aduh, gimana? Setelah kau lihat hadisnya gimana? Nggak ada yang tergoncang, Edis, bodoh. Setelah kau lihat hadisnya gimana? Biasa-biasa aja, santai aja bro. Nah, jadi sudah kau akui bahwa Muhammad memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki? Ngapain aku harus ngakuin di muka kau, bodoh? Jadi kau nggak mengakui itu? Kau nggak perlu. Jadi kau nggak mengakui itu? Nggak perlu kau. Sudah aku bilang teman-teman, bunuh diri orang Islam kalau melaporkan saya itu bunuh diri. Memang kau manusia monyet. Kalau kau melaporkan saya, sudah kau bilang bunuh diri, kau bunuh diri. Karena nanti ternyata yang saya katakan itu benar, bahwa Muhammad memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Setan kalian semua. Apa? Semua. Menyembah setan kalian semua. Justru yang menyembah setan itu adalah kalian menyembah mayat. Kepala otak kau. Baru datang nih orang kemarin, belum tahu nih. Ya gimana? Apakah kau masih berniat ingin melaporkan Edis TV? Kau di mana? Kau di mana? Nggak perlu melaporkan. Mau jumpa kita aja hadapan. Sekarang pasti mereka sialan nih kalau gue laporin, ntar gue malah dimarah-marahin. Karena ternyata gini ya. Selamat malam, Mabes Polri. Jangan banyak congor muncul. Begini Pak, saya ini mendapati ada satu siaran di Komal TikTok. Siarannya apa? Dia mengatakan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad, dikatakan memiliki kekuatan seksual setara 30 laki. Saya tidak terima ini Pak, saya tidak terima. Saya mau laporkan orang ini. Mabes Polri memanggil ulama. Ulama, coba kemari. Ini ada umat ini yang ingin melaporkan bahwa Muhammad memiliki kekuatan setara 30 laki-laki. Langsung ini si Santuy langsung ditampar sama ulamanya. Kamu mau melaporkan dia? Yang dikatakan dia itu adalah benar, bahwa Nabi kita memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Mau melaporkannya dari mana? Saya tunggu, saya tantang. Laporkan Edis TV karena Edis TV menista agama Islam. Tidak akan mampu dan tidak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Nih. Anak buahnya Muhammad nih. Dari bahasa-bahasanya anak buahnya Muhammad. Bukan anak buah. Bodoh. Bukan dari gaya-gayanya, dari tangan-tangannya. Ini menunjukkan kelakuan pemimpinnya, kelakuan ketuanya. Inilah anak buahnya Muhammad nih. Nih, anak buah Muhammad kayak gini. Lihat tuh. Sudah tahu kan? Karena mereka tidak akan mampu dan tidak akan sanggup menghadapi Edis TV. Nggak akan mampu. Nggak perlu melawan kau. Juma saja sudah ngomong begini. Kalian itu ya, jangankan kalian, ulama saja nggak akan sanggup menghadapi Edis TV itu. Nggak akan sanggup. Berani-berani ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Bukan kebenaran, kau nggak akan percaya, Kudis. Barusan kutunjuk sama kau hadisnya bahwa Muhammad memiliki kekuatan setara 30 laki-laki. Kenapa kau mengeles? Kita tunjukkan pun tentang Muslim, kau kan nggak akan percaya. Sudahlah. Pesan saya sama kamu satu. Ketika kalian ingin melaporkan Edis TV, lebih baik kalian konsultasikan dulu sama ulama. Karena ulama pasti tidak akan mengkasih izin kalian melaporkan. Karena yang saya katakan benar. Pertama Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Betul, Muhammad kena sihir. Bagi kau yang benar. Terus Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kincing hewan. Betul juga. Apalagi Muhammad satu-satunya nabi yang menikahi anak kecil. Betul. Apalagi? Coba buktikan bahwa itu salah. Kau sendiri yang membetulkan. Apa yang kau omongin itu orang nggak akan pernah membetulkan. Nah, kau tidak mampu. Sudah, aku kasih muslim yang lain untuk naik. Aku beri satu muslim yang lain untuk naik dan membuktikan bahwa saya salah. Nih. Ya. Nih.
Tuh kan? Anak buahnya Muhammad ini. Memang anak buahnya Muhammad kayak gini. Anak buahnya Muhammad. Kau cuma digini-gini kan aja, Des. Nggak Anak perlu buahnya jangan Muhammad main, ini. diginiin aja. Nih yang kau makan nih. Lawak dia teman-teman. Anak buah Muhammad teman-teman. Udah nggak punya dasar, nggak punya dalil. Mereka kejang-kejang. Oke. Mintro Alek. Silakan nyalakan kamera. Alek. Saya Alek? mau menyalakan kamera. Saya mau menyalakan kamera kalau abang buka kerudung dan kacamata. Mau jadi teroris ini. Oke, kita kasih turun. Kita kasih turun ya. Berani Sudah saya bilang teman-teman. Seumat muslim yang menonton channel saya, yang mendapatkan bahwa apa yang saya katakan itu dusta, fitnah terhadap Muhammad, saya tunggu sekarang juga untuk melaporkan kepada kepolisian. Nggak akan berani orang semua yang saya katakan ada dasarnya kok. Ada saja. Begitulah saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi. Cedona. Oke, kita kasih naik Cedona. Khusus yang muslim teman-teman ya, yang Kristen jangan lagi mengajukan permintaan naik. Yang Kristen saya mohon dengan segala hormat, dengan segala hormat saya kepada muslim. Cedona. Apakah Anda seorang Islam? Siap abangku, saya muslim abang. Silakan nyalakan kamera. Nyalakan kamera. Silakan. Kita kasih semangat dia, kita kasih semangat. Sudah saya bilang teman-teman ya. Sudah saya katakan. Kalau ada muslim yang sanggup membuktikan bahwa saya menista, nggak usah repot-repot lapor polisi. Saya lompat dari Monas. Dari Monas saya lompat. Ada saja. Ya, silakan, Cedona. Anda muslim? Ya, salam kenal Bang Edis. Ya, selama Anda menonton saya siaran, pernahkah Anda dapati bahwa saya menista agama Islam? Yang menilai menista dan tidak itu adalah hakim yang agamanya Islam, gitu kan? Yang menilai Anda menista atau tidak itu adalah hakim yang kadrun juga. Aduh, berat saudara-saudara. Gini. Sebutkan 5 statement saya yang paling sering saya katakan dalam TikTok bahwa itu salah. 1. Muhammad memiliki kekuatan seksual setara dengan 30 pria. Betul atau salah? apalagi 5 kan? Ya, 1 dulu, betul atau salah? Pusing. Oke, kau tak tahu jawabannya. Kedua, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang mengawini anak di bawah umur. Betul atau salah? Pusing. Betul nggak Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang mengawini anak di bawah umur? Betul nggak? Terus apalagi yang ketiga? Ya, berani dibantah. Yang ketiga, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia meminum kencing hewan. Betul atau salah? Terus yang ketiga tuh, yang keempat apalagi? Dah, jangan diteruskan. Nanti atlet hati kalian nanti atlet hati. Gak usah diteruskan. Udah, intinya gini aja lah. Intinya begini aja yang mau sampaikan sama kau. Kenapa saya Edis TV sudah membuka tentang sosok Muhammad yang sesungguhnya? Kenapa kau masih nekat menjadikan dia seorang nabi? Jawab. Bagaimana? Oke, nggak nyambung. Kita turunkan ya. Nggak nyambung ini orang, nggak nyambung. Saya mau diskusi dengan orang yang IQ-nya tinggi lah. Ini orang kita udah serius dianya gimana. Berat ini saudara. Berat saudara. Aduh, kita minum sebentar ya.
Oke, kita sudah minum sebentar ya. Bang Edis ingat kode jangan frontal katanya biar tidak rungkat. Inilah teman-teman ya. Oke lah kita selangi dulu ya. Kita selingi dengan iklannya. Biar tidak Ya, bagi teman-teman Edis TV dimanapun teman-teman Edis TV sekalian berada ya. Saya iklan dulu teman-teman. Dan kalau saya iklan, teman-teman jangan kabur ya teman-teman ya. Saya heran. Kalau saya lagi siaran, lagi buat yang nonton banyak, kalau lagi iklan kabur. Heran saya dengan para penonton ini loh. Penonton ini mensupport saya, ayo begini maju. Tapi kalau diminta supportnya hilang. Hilang. Tahu nggak teman-teman? Ini 1.600 yang nonton ya. Yang berkomitmen dia mau mensupport saya terus. Saya nggak bisa, teman-teman tahu sendirilah orang-orangnya kan kelihatan kan, yang kasih saya gift orang-orang itu terus orangnya, nggak ada yang lain, itu terus orangnya. Dan saya ucapkan betul terima kasih kepada yang orang yang itu terus itu. Tapi yang lain nggak tahu teman-teman. Memang ya begitulah ya kenyataan pahitnya. Berat teman-teman ya gitulah. Gini loh teman-teman ya, punya talenta masing-masing. Ada yang khotbah di gereja, ada yang talentanya mengajar di gereja, memberitakan. Ada yang temanya modelnya seperti saya, striker gitu ya, penghajar gitu, macam-macam teman-teman. Nah maksud saya teman-teman, saya ini sudah bisa kepada teman-teman untuk menggalang kolekte ya kepada teman-teman penonton. Kenapa saya perlu menggalang kolektor dari teman-teman? Karena untuk mengadakan acara-acara seperti ini teman-teman, saya itu harus menyewa satu tempat ya yang jauh daripada tetangga-tetangga yang ya tahulah sendirilah yang tukang kejang-kejang kesetanan. Jadi saya harus tinggalkan. Saya punya rumah yang saya itu nggak ngontrak. Saya punya rumah ya, rumah saya itu nyaman ya, tidur nyaman, gratis, nggak bayar, tapi harus saya tinggalkan itu. Kenapa? Karena nanti kalau saya berapologi dari rumah, nanti buka pintu, Anda penista, buka pintu. Itu teman-teman. Jadi kita harus mengungsi. Itulah teman-teman. Nah, kerjaan saya tinggalkan semua kepunyaan saya itu teman-teman. Jadi apakah salah kalau saya ingin mengganti itu semua dari teman-teman yang mensupport saya? Ya menurut saya itu nggak salah itu loh. Makanya teman-teman, kalau saya ini kan support untuk kolektor kok pada kabur semua. Aduh berat. Ya itulah teman-teman ya. Ya memang banyak orang itu hanya pengen nonton saja ya, tapi kalau mensupport itu ya hilang. Ya itulah teman-teman, saya nggak mau maksa lah ya. Intinya bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk mensupport Edis TV, teman-teman itu lihat itu ya, saya sensor kemudian itu nomornya. Jadi teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman support saya di situ ya teman-teman ya. Uangnya itu sama sekali bukan untuk kepentingan. Saya ini teman-teman kalau nggak berapologet, saya ini saya nggak mau nyombong ya. Saya ini orang yang nggak kekurangan makan. Kalau saya nggak berapologet, saya ini orang yang makan saya kenyang, tidur saya nyenyak begitu. Tapi itu saya tinggalkan semua teman-teman. Karena apa? Saya terpanggil melihat bagaimana iman kepercayaan kita itu dihujat oleh para penghujat seperti Juma dan kawan-kawan itu. Saya terpanggil untuk menjawab mereka ini. Tapi gimana nih? Saya jawab nanti seperti AB. Seperti anak bata. Dijawab digeruduk rumahnya gimana? Enggak dijawab, mereka makin menjadi-jadi berkoar-koar. Aduh, inilah yang saya bilang sulit. Ya sulit.
Itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tergerak hatinya untuk mensupport saya ya demi supaya apa? Supaya keberlangsungan acara-acara seperti ini itu terus berlangsung, teman-teman bisa support saya di situ ya, yang tertera di layar itu teman-teman. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Nanti kalau teman-teman tidak tangkap layarnya, nanti kalau sudah saya tutup nomornya itu akan hilang kembali ya. Begitu teman-teman. Oke, kita kasih naik lagi. Tapi kita ganti dulu background kita. Iya, kita kasih background kita. Oke, stop. Background andalan saya ini teman-teman ya. Kalau ngelihat ini nampaknya banyak yang kejang-kejang. Oke, kita kasih naik ada Suun. Susah namanya, susah. Kenapa sih? Suun lah. Kukruk lah, cukruk. Apa ini namanya susah-susah? Shalom, oh Kristen. Iya Kristen bang, iya Kristen. Enggak, hanya mau bilang aja ini bang, saya udah sedikit ini apa kolektenya ya bang ya. Oh, Ya. amin. Terima kasih ya, makasih Oke. banyak loh. Ya udah, turunkan aja bang, turunkan aja. Oke, makasih Kak Suun. Terima kasih, Yuk. terima kasih. Yuk. Ya, Turun doakan aja. selalu ya. Supaya amin. supaya aman-aman terus, lancar-lancar terus, Iya, tidak ada amin, kadrun-kadrun. Iya. Oke, Terus terima kalian kasih belum Kak mau Uun. lucuan juga tuh bang. Oke, makasih Kak Suun. Aku turunkan ya. Yuk bang, yuk. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, terima kasih ya yang sudah mensupport ya, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Ya, serba salah ya. Seandainya di Indonesia, negara kita tercinta ini, kita itu diberi kebebasan untuk berekspresi. Tak perlu saya harus ada kolektor, nggak perlu saya. Ya kenyataannya seperti itu teman-teman. Kita jawab nanti dibilang penistaan. Tapi kalau mereka bahas Kristen dibilang, oh dakwah itu dakwah ya. Memang berat memang negara kita tercinta ini. Oke, kita kasih naik ini ada King Abaz 97. Muslim Bang? Muslim. Oke, baik. Silakan Bang. Apa yang ingin Anda bantah dari apa yang saya katakan? Dan selama Anda menonton channel Edis TV, saya menantang semua umat muslim untuk menunjukkan di mana saya melakukan penistaan. Ya, silakan. Silakan nyalakan kamera dulu. Saya baru masuk ini, emang bahasa apa emang? Tuh kan. Ya, silakan nyalakan. Tap-tap layar ya guys, tap-tap layar, follow, karena akun kita gini ya, kalau akun satunya meninggal kita pindah ke sini, kalau yang akun ini meninggal kita pindah ke akun satunya. Mana nih King? Sudah di ini. Mana? Ini Gelap ini. Iya. Mentang-mentang Muhammad mendapatkan wahyu di gua yang gelap, Anda ikut-ikutan mendapatkan wahyu di gua yang gelap ini. Ini kalau gini saya lihat apa ini? Saya juga nggak lihat Anda kok. Anda tidak melihat saya. Iya, Kok saya bisa-bisanya tidak Anda nggak melihat saya? Ya kamu kan hitam orangnya. Hitam jelek lagi. Saya terima kasih. Saya bangga dengan apa yang saya dapatkan. Iya, makasih. Sama-sama. Nggak masalah. Ya, sama-sama. Orang mau putih, mau hitam, mau kuning, coklat, bagi saya itu sama saja. Begitu. Ya, yang membedakan seseorang kamu itu kalau adalah hitam, tabiat jangan seseorang. di tempat gelap juga dong. Ya, yang membedakan, yang menilai seseorang itu tabiat seseorang. Seperti itu. Kalau kau diajarkan nabimu betul. bahwa orang hitam itu begini dan begitu, ya itu ajar nabimu, memang seperti itu. Betul nggak nabimu mengajarkan bahwa yang hitam-hitam itu masuk neraka? Tidak. Ya, udah kau belajar Islam lagi. Udah, kau belajar lagi agama Islam. Lagian kau kuturunkan, kau saja udah nggak berani nunjukkan wajahmu kok. Kau sudah malu jadi orang Islam, ngapain?
Sudah malu jadi orang Islam, ngapain? Indomie goreng. Ini banyak sekali orang-orang naik namanya Indomie goreng lah, bakmi rebus. Halo Indomie goreng. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Indomie goreng. Muslim kah atau Kristen? Bentar, buka kamera dulu. Oh, silakan. Halo Bang, selamat malam. Salam dari Selamat Rantau, malam. anak rantau. Ya, Muslim kah atau Kristen, Bang? Alhamdulillah Muslim Bang, saya masih Muslim. waras. Iya, gimana? Tadi itu suka nafsunya itu seperti Setara dengan 30 pria. Makanya dia sanggup menggilir semua istri-istrinya itu dalam satu malam. lah. Sekarang saya balik nanya ke Abang ya. Kenapa Yesus minta jatah perawan 32? Ini yang dibahas apa? Yang dijawab apa ini? Ini gimana ini? Sebentar dulu. Sebentar dulu. Kita ini kan sedang membahas apakah saya melakukan pemfitnahan atau penistaan. Lah ya iya. Oke, coba iyakan dulu bahwa yang saya katakan itu bukan penistaan, coba. Lah saya kan nggak tahu, makanya saya tanya. Loh, kalau nggak tahu ngapain kamu naik kemari? Kalau nggak tahu kenapa kamu naik kemari? Lah ya itu saya kan mau tanya Nah, itu. makanya gini, saya sarankan gini. Pertama-tama gini. Ajukanlah pertanyaan yang berasal dari diri kamu. Jangan ajukan pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan bodoh, pertanyaan-pertanyaan nyeleneh dari internet. Ya. Jadi saya tunggu seorang muslim naik kemari mengajukan pertanyaan yang benar, yang nggak ngaco, pertanyaannya nggak ngarang bebas. Dan saya menantang umat muslim untuk membantah apa yang saya katakan. Ya. 22 perawan. Baik. Orang yang nggak waras gitu, hanya korban-korban internet. Makasih. Terima kasih teman-teman yang kasih support. Ya, teman-teman sabar ya. Besok saya pakai topi yang merah yang seperti kemarin itu teman-teman. Aduh, pakai siaran begini. Oke, kita kasih naik lagi. Ada PP Ramadan. Ya, silakan. Halal darah. Nggak bisa bantah halal darah. Ya, PP Ramadan. Anda seorang muslim? PP Ramadan apa? Hilangkan. Sudah saya bilang teman-teman, mereka sudah malu karena yang saya katakan benar kok. Yang saya katakan benar. Saya tantang seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini untuk membuktikan bahwa yang saya katakan itu tidak setara dengan 30 laki-laki. Bantah kalau omongan saya benar. Omongan saya salah. 2. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia untuk meminum kencing hewan. Bantah kalau yang saya katakan itu fitnah. Laporkan kalau yang saya katakan itu fitnah. 3. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang mengawini anak di bawah umur. Bantah kalau yang saya katakan itu laporkan kalau yang saya katakan itu fitnah. Saya tunggu sekarang juga kalian melaporkan saya. Nggak akan berani sampai mewek kalian nanti kalau laporkan saya. Mewek. Terbukti nanti di pengadilan, malah justru seluruh Indonesia tahu. Ternyata benar Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur. Malah ketahuan nanti seluruh TV nasional ketahuan gimana?
Nggak bangkrut nanti kalian, habis nanti kalian. Ada aja kamu itu. Orang-orang muslim yang awam banyak nggak tahu itu. Banyak nggak tahu itu. Ya. Coba tanya sama Islam-Islam yang awam itu. Kamu tahu nggak Muhammad itu nikahi anak di bawah umur? Banyak nggak tahu itu, banyak nggak tahu. Kalau tahu, aduh. Pasti dia bilang, gimana ya? Garut-garut kepala dia gimana ya? Karena memang yang saya katakan benar. Benar yang saya katakan itu. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Ada nabi kena sihir ya, cuman Muhammad. Nggak ada nabi lain kena sihir. Gimana? Saya tunggu kalian melaporkan saya. Karena yang saya katakan itu benar. Nggak akan bisa kalian melaporkan saya. Kalau mempersekusi, ya bisa mempersekusi. Itulah teman-teman. Kita harus sampai kapan kita ini kita harus ngomong terang-terangan nih, belak-belakan sekarang nih. Iya kan? Saya tantang seluruh umat muslim yang ada di negara kita tercinta ini untuk membantah apa yang saya katakan. Bantah. Sanggup gak kalian bantah itu? Kalau sempat ada yang bisa bantah, gak usah capek-capek lapor polisi. Siaran langsung saya terjun, saya dari Monas kepala di bawah. Lompat dari Monas saya. Gak akan ada. Orang yang saya katakan itu semua dasarnya ada kok, gimana? Ayo, silakan. Muslim naik kemari, bantah. Nyatakan bahwa yang kamu fitnah, kamu mengatakan kebohongan. Silakan bantah. Mana kau sanggup? Nggak akan kau sanggup. Mary, Muslim? Muslim. Silakan nyalakan kamera. Mana ini? Mana nih? Nyalakan kameranya setahun. Mana? Oke, baik. Nggak ada. Baik. Kalau kau sudah malu jadi orang Islam, kau nggak usah di bawah, kau nonton nyimak kau di bawah. Oh, memang benar yang diomongin di TV ini, bah. Benar yang diomongin ini. Jadi teman-teman ya, saya sekali lagi memberikan sebuah tantangan untuk membuktikan bahwa yang saya katakan itu merupakan fitnah. Ayo, naik kemari. Sanggup kalian? Mimpi kalian sanggup menghadapi saya. Mimpi. Naga 1000. Nampaknya Kristen, tapi saya coba dulu. Naga 1000, apakah Anda seorang Muslim? Makasih teman-teman yang kasih gift-nya, terima kasih. Naga? Apakah Anda seorang Muslim? Oke, baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih turun dulu karena kita sapa tidak bicara. Ya, itulah tadi ya, dari sekian banyak. Nah, dan masih banyak lagi yang lain-lain. Makanya teman-teman selalu saja setia manteng atau nongkrong di channel Edis TV ya, supaya kalian banyak lagi mendapatkan info-info ya, info-info akurat, info-info terbaru seputar agama Islam. Karena apa teman-teman? Karena kalau ada orang Islam bahas-bahas Kristen, namanya dakwah katanya, dakwah gitu. Kalau ada Zuma sama Ari Untung bikin podcast tentang agama Kristen, oh itu namanya dakwah. Kalau ada Ari Untung sama Felix Xiao bahas-bahas Kristen di media-media sosial, oh itu dakwah. Ya, kalau ada Donditan ya sama Irina Handono bahas-bahas Kristen, oh itu dakwah itu. Tapi kalau Edis TV muncul ke permukaan, membalas, menjawab, langsung dikatakan apa? Penistaan, tangkap penjara. Sulit saudara, sulit. Itu seperti itu kenyataannya.
Oke, kita iklan sejenak ya teman-teman ya. Kita harus selang-selingi dengan iklan. Dan ingat teman-teman, kalau saya iklan, janganlah kalian lari. Mengapa setiap saya iklan, banyak kalian yang lari, saudara-saudara? Ketika Edis TV iklan, kalian lari. Berat ini saudara-saudara, berat. Ya, teman-teman, jika kalian mendapati bahwa channel Edis TV ini cetar, membahana, dan sangat menggelegar, kalian bisa support Edis TV di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte, bisa mensupport Edis TV untuk bantu ya, untuk membantu meringankan beban Edis TV ya, beban saya ya, saya Edis TV itu adalah saya meringankan beban saya untuk segala keperluan berapologetika ya, dari mulai menyewa rumah ya, kemudian peralatan dan segala keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kegiatan apologetika ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kenapa kok seperti itu? Masih banyak teman-teman yang belum mensupport. Jumlahnya itu ada 99,999% itu belum mensupport. Ngeri kan? Ngeri. Yang support itu hanya ya 0,00001%. Hanya segelintir orang saja teman-teman. Yang lainnya belum mensupport. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari penonton ya, apalagi kalau di paling 5 orang seperti itu teman-teman. Jadi ya 0,000 sekian persen itu. Kalau 6.000 hanya 5 orang kan berarti 0,0001%. Ya saya nggak tahu ya gini. Apakah yang nonton ini 99,99% muslim? Jangan yang nonton muslim semua ini teman-teman. Ya. Seperti itu. Jadi teman-teman, kenapa kok harus kenapa bang kok harus ada kolektenya bang gini? Saya itu harus menyewa satu tempat untuk berapologet. Ya, tadi tidak bisa kita berapologet itu di satu tempat yang tetangga-tetangganya itu banyak orang-orang yang tukang kejang-kejang. Nanti kejadian seperti AB. Tahu kan kejadian AB? Lagi siaran, rumah digedor-gedor sama polisi, bawa laras panjang. Iya kan? Tapi si Yusuf PI-nya nggak digerebek. Cuma anak bapaknya aja. Miris loh teman-teman. Ada Islam sama Kristen debat. Yusuf PI sama anak Batak. Debat, dua-duanya debat. Yang anak Batak didatengin polisi pakai senjata laras panjang. Ngeri nggak? Ngeri. Ngeri teman-teman. Miris. Itulah. Coba anak Batak kemarin agak masuk ke dalam. Dia kan agak-agak keluar. Coba agak-agak arah-arah ke Samosir sana. Enggak akan mereka datang menggeruduk. Nyebrang mereka. Nyebrang dan Toba itu mereka. Enggak akan. Enggak akan. Apologet berdebat dengan menggunakan dalil. Dengan menggunakan dasar. Kiamat mereka lapor polisi itu enggak akan ditanggapi. Enggak akan. Contoh saya ini. Saya kalau dilaporkan polisi, nggak akan saya ditanggapi laporan saya itu, nggak akan. Yang saya katakan benar kok. Mana? Coba, di mana yang saya katakan itu salah? Bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur. Coba, di mana salahnya bahwa yang saya katakan itu? Muhammad menikahi anak di bawah umur. Memang benar, robnya orang Islam mayat. Ini pengakuan dari Rashid. Bahwa robnya adalah mayat. Rashid. Coba, saya tantanglah, satu saja orang muslim. Coba, satu saja orang muslim datang bantah apa yang saya katakan. Tunjuk satu aja yang salah, tunjuk. Yuk. Satu aja yang salah. Ini Rashid ini mengaku bahwa robnya adalah mayat. Mengaku bahwa nabinya adalah seorang raja seks. Ini orangnya Rashid, namanya Ibas. Laporkan saya tunggu. Ayo, biar jadi saksi dia di pengadilan. Ngarang-ngarang aja gitu. Yusuf PI, Ibas, Gus Wafi, Rifa, Ketua API Alif mengakui bahwa Muhammad itu adalah rob.
robnya orang Islam. Dan saya tanya, Muhammad jadi mayat gak sekarang? Dia mayat apa masih hidup? Dia bilang Muhammad sudah menjadi mayat. Berarti rob kalian mayat atau enggak? Bingung semua, bingung, gelagapan. Hanya Rasid yang mengatakan, iya, rob kami adalah mayat. Diakui. Menistanya di mana? Kecuali saya mengatakan yang sesuatu yang gak ada dasarnya sama sekali, bisa kau katakan penistaan. Ini yang saya katakan dasarnya ada loh. Jangan sembarangan. Ya, Muhammad menikah anak di bawah umur, ada hadisnya. Aisyah ketika dinikahi Muhammad berumur 6 atau 7 tahun. Anak di bawah umur gak itu 6 atau 7 tahun? 6 sampai 7 tahun itu masih guling-guling loh, guling-guling di lantai itu. Masih nggak pakai baju, guling-guling itu ingusan. 6 tahun atau 7 tahun. Apa kau bilang 6 sampai 7 tahun anak di atas umur? Gila kau kalau ngomong itu anak di atas umur. Semua orang waras akan mengatakan itu anak di bawah umur. Minor, ya, anak di bawah umur. Ngarang-ngarang saja kamu. Coba kau tanya ulamamu, berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Tanya ulamamu, berapa? Terus, betul nggak Muhammad itu menyuruh manusia minum kencing hewan? Kau tanya ulamamu. Nanti kau dibacakan riwayat bahwa Muhammad menyuruh, ada orang, sekelompok orang, menyuruh minum kencing hewan. Ada kencing onta? Ada. Muhammad kena sihir? Ada. Kena sihir dia. Sampai dia berhalusinasi. Apakah dia mendatangi istrinya atau enggak? Enggak tahu dia, bingung dia. Ada, disihir dia. Jadi sebelah mana yang kau katakan saya penistaan? Sebelah mana? Justru ketika kamu nanti melaporkan saya, justru nanti yang malu kamu. Makasih topi cowboynya, makasih topi cowboynya, ya. Itu loh. Kita kasih kesempatan, ya. Jangan kita ngomong terus tapi mereka nggak kasih kesempatan untuk membantah. Saya ada duit 500 juta mau. Usmanudin, silakan nyalakan kameramu. Kirim nomor rekeningnya. Saya kirimkan duit 500 juta. Nyalakan kameramu. Saya kirim nomor rekeningnya. DM. Nyalakan kameramu. Kirimkan 500 juta pengemis mau. Nyalakan kameramu. Mau kah tidak? Baik. Saya kirimkan 500 juta mau. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Mau. Kau saja menyalakan kamera saja nggak sanggup kok. Kau ngomong yang lain-lain. Terima kasih topinya, makasih teman-teman. Ya, teman-teman, mereka gemetaran. Mereka gemetar ketika ada yang menyokong atau mensupport seorang apologet. Ketakutan mereka yang sangat luar biasa adalah itu. Ya. Karena ketika ada yang mensupport apologet, ketika ada yang menyokong orang apologet, mereka akan menggigil mereka nggak bisa tidur. Gimana ini caranya nih? Orang-orang mereka sudah mensupport ini, mereka sudah membantu menyokong Edis TV nih. Gawat ini, kita dalam posisi terancam ini. Si Juma sudah membuat pengakuan, bahkan seorang ulama nggak sanggup menghadapi Edis TV itu. Jangan coba-coba. Habis kalian jadi bulan-bulanan dia kalau kalian coba-coba naik. Gak berani. Ada muslim yang berani bantah omongan saya itu? Gak akan ada. Karena yang saya katakan benar. Gak akan ada yang bisa bantah itu. Muhammad menikahi anak di bawah umur, ada hadisnya. Siapa orangnya? Aisyah. Berapa umur Aisyah? Ada yang bilang 6 atau 7 tahun, antara 6 dan 7 tahun. Muhammad yang umur 50 sekian tahun menikahi anak umur 6 sampai 7 tahun. Ada? Kau katakan itu bukan menikahi anak di bawah umur. Periksa ke dokter saraf. Pasti putus 2 sarafmu di situ. Kalau kau katakan itu nggak menikahi anak di bawah umur. Iya kan? Itu menikahi anak di bawah umur namanya. Kau bilang, "Bang, itu penistaan loh," katanya. Giliran Yusuf Yusuf kalah. Waktu itu dia masih wakil presiden kita loh. Yusuf kala itu dia wakil presiden kita. Dia menyambut
Dan dia seorang yang mengundang juga itu. Datangnya seorang pendebat Islam yang bernama Profesor Dr. Jakar Turun. Zakir Naik datang ke Indonesia. Biar orang-orang Kristen juga pada tahu. Banyak yang nggak tahu orang Kristen. Datang Zakir Naik ke Indonesia. Makasih topi kaboynya bang. Makasih topi kaboynya. Datang Zakir Naik ke Indonesia. Tahun 2017. Ya, ceramah dia di Stadion Patriot Bekasi. Ditonton 40.000 manusia. Dia membahas tentang Bible, menantang-nantang orang Kristen. Dikatakanlah dalam Bible itu Muhammad dinubuatkan di dalam. Cuy, Jijai, Markojai, teman-teman, ada Muhammad dalam itu. Ngemis mereka supaya Muhammad ada dalam Bible untuk menyesatkan orang-orang yang nggak tahu apa-apa itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan banyak domba-domba yang lugu, yang nggak tahu apa-apa. Digiring mereka ke pembantaian. Ngeri kan? Saya sebagai orang Kristen, tergerak hati saya ini. Ya Tuhan, begitu banyaknya orang Kristen yang nggak tahu apa-apa, yang imannya lemah ini. Apakah saya harus diam saja? Seorang penyesat ini, ya, menggunakan Bible, menggunakan kitab Bible yang kami imani untuk mengatakan bahwasanya Muhammad katanya ada di dalam situ. Najis, Markojis. Dan sekarang saya datang saya membantah. Mustahil Tuhan Yesus kami itu menubuatkan nanti datangnya seorang nabi, ya, yang membenarkan ajaran Tuhan kami Yesus. Orang kelakuan nabinya aja seperti itu, mana? Saya menunjukkan itu loh. Nabimu itu kena sihir. Sebulan dia kena sihir itu. Sedangkan menurut surat An-Nahl ayat ke-89, apa dikatakan surat An-Nahl ayat 89? Sesungguhnya setan itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Menurut Al-Quran, surat An-Nahl ayat 89. Catat, jangan gak kau catat nanti. Catat. Jadi, Quranmu sendiri mengatakan mustahil, mustahil. Bahwa setan itu bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Tapi Muhammad di dalam riwayat hadismu dikatakan dia kena sihir. Sebulan loh lamanya dia kena sihir. Akibat dari sihir itu dia nggak bisa bedakan antara dia itu sudah berhubungan dengan istrinya atau belum. Coba lihat itu. Lagi-lagi soal seksual. Ya, masalah seksual. Dia nggak bisa bedakan apakah dia udah mendatangi istrinya, maksudnya mendatangi istrinya itu sudah berhubungan badan dengan istrinya atau belum. Bingung dia nggak bisa bedakan itu. Lalu dia bilanglah sama Aisyah, ternyata saya ini kena sihir katanya. Loh, menurut Quran surat An-Nahl ayat 89 tidak mungkin setan itu bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Tapi Muhammad kena sihir. Dan ada seseorang bernama Reza, karena syubhat ini saya bawa. Dia mengatakan, bang, sekarang saya ragu bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Ada, Pak Reza. Ada, bukan gak ada. Jadi coba, kalian naik kemari, bantah apa yang saya katakan itu. Katakan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Katakan bahwa yang saya katakan itu adalah fitnah Dajjal. Katakan, ayo datang. Saya beri lo kalian kesempatan, yuk. Yuk, saya kasih kalian kesempatan. Tolong. Bantah apa yang saya katakan itu. Dengan berilmu, beradab. Jangan kau datang kemari kesetanan, kejang-kejang. Ini istaan ini. Halal. Darahnya halal. Apa itu? Bantah nggak bisa. Berargumen nggak bisa, yang bisa hanya halal darah. Nah silakan, Bang Jul.
Halo Edis. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Keluar pakai Mana kameramu, mana? baginda Nabi loh. Kameramu mana? Bahaya Mana loh kameramu nih, mana? kalau dibiarin. Kameramu mana? Kau ngomong saja kameramu nggak ada, mana kameramu? Hai, kamu nih banyak ngomong loh Edis. 1, 2, 3. Baik, kau turun di bawah. Kau ngomong saja kameramu nggak kau nyalakan. Mana kau nih? Bantah, ayo bantah. Yang saya katakan itu salah. Bantah. Saya malah menunggu-nunggu, menanti-nanti. Di mana yang saya katakan itu salah? Aduh, di mana? 13 tahun saya mendalami. 13 tahun lamanya saya meneliti. Tidak mungkin kalian bantah apa yang saya katakan itu. Ayo, silakan. Halo? Meninggal. Semua yang datang, meninggal. Menceret. Kosim. Ini kalau Kosim ini kayaknya ini sebentar. Barnabas, coba kita kasih naik Barnabas. Kejang-kejang mereka teman-teman, kejang-kejang, enggak akan mereka sanggup. Sudah aku bilang. Bahkan ku tantang mereka membuat laporan ke polisi kalau yang saya katakan itu fitnah. Siapa ini? Barnabas. Muslim, Bang? Islam Bang. Silakan nyalakan kamera. Kirim bang, saya kurang paham. Kirim, nyalakan kamera. Oke, sudah saya kirim itu. Undangan untuk nyalakan kamera. Silakan, nyalakan kamera Anda. Oke. Lama. Ya, silakan. Apa yang mau Anda bantah dari statement saya tadi? Yang mana bang? Dari semua yang saya katakan tadi, apakah saya pernah menista agama Islam? Nggak ada bang. Nggak ada saya menista agama. Sudahlah, kuburlah harapan kalian itu dalam-dalam. Nggak usah lapor-lapor, malu nanti kalian, sudah saya bilang, malu. Begini bang. Gimana? Kan abang kan berbicara masalahnya kan ada. Hadisnya kan ada. Nah, jadi ya ada sih yang sedikit ya yang melenceng kalau menurut yang saya. mana itu bang yang melenceng? Sebutkan satu yang melenceng. Nggak akan mungkin saya melenceng mengarang-arang bebas. Sebutkan satu saja yang melenceng apa? Bentar. Tapi kan banyak benarnya bang. Kan ayatnya ada. Coba di sebelah mana yang melenceng bang? Itu loh. Yang masalah itu ya itu masalah yang dulu bang, masalah kaki itu loh yang ada di neraka itu benar apa enggak bang itu bang? Kaki masih ini ini berat lagi nih teman-teman. Oke bang, abang belajar lagi lah ya. Ini saya nggak bahas sih masalah kaki di neraka, satu di surga satu di neraka. Saya nggak bahas itu. Itu bukan tema favorit saya. Saya nggak pernah ngangkat tema seperti itu. Saya itu ngangkat tema itu yang esensial saja teman-teman. Ya, saya nggak bahas isu-isu yang nggak ini, bukan esensi ya. Oke, kita kasih naik lagi nih. Ada Kosim. Muslim atau apa ini? Halo Kosim. Terima kasih teman-teman yang support Edis TV. Saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah membantu saya, yang mensupport saya. Terima kasih. Kosim, Anda Muslim? Apa temanya tadi itu bang? Enggak, saya tanya dulu, Anda Muslim? Hah? Muslim. Muslim ya, silakan nyalakan kamera. Kau macam congor babi kau. Kameramu mana? Congormu macam congor anjing. Kameramu mana ini? Congormu congor anjing. Iya, kau ngomong apa saja terserah. Kau mau ngomong bahwasanya kau memeluk bulan kah, terserah. Nyalakan kameramu. Congormu congor anjing.
Kameramu tidak ada? Congormu Tidak berani menyalakan kamera? Congormu congor anjing. Nah, itulah. Inilah ya. Mereka nggak akan mampu. Mereka tidak punya argumen untuk membantah saya. Yang mereka lakukan adalah kejang berjamaah. Kejang berjamaah, saudara-saudara. Mampus kau. Congormu congor anjing. Oke ya, kita turunkan dulu ya. Kita kering nama. Saya menanti ya ada seorang muslim yang datang kemari membantah. Yuk, bantah apa yang saya katakan, bantah apa yang saya utarakan tadi itu. Ini kamu fitnah, saya dapati perkataanmu fitnah, saya buat laporan. Justru saya nanti akan meminta maaf kalau yang saya katakan itu salah. Ya, saya nanti akan minta maaf, sungkem saya sama ulama muslim bahwa saya fitnah. Tapi itu tidak akan terjadi karena apa? Karena yang saya katakan adalah benar. Benar. Coba makanya saya tunggu nih, saya tunggu. Ayo. Ayo. Yang muslim yuk. Ya. Jadi siaran ditemani air putih, teman-teman, biar nggak kering tenggorokan. Oke, teman-teman ya, biar nggak terlalu sepaneng, biar nggak terlalu tegang, biar nggak terlalu keras dan nanti menimbulkan rungkat ya seperti channel yang satunya. Kita iklan dulu sejenak ya teman-teman ya, kita iklan sejenak. Ya, bagi teman-teman Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, jika kalian dapati bahwa channel Edis TV ini cetar membahana, jika kalian dapati channel Edis TV ini sungguh sangat luar biasa, teman-teman bisa support Edis TV seperti yang tertera di layar ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kalau saya iklan tolong jangan pada ngacir. Biasanya kalau saya ngiklan tuh ngacir gitu. Ini yang nonton 1.700 orang. Tapi yang support ya hanya 0,00000 sekian persen saja teman-teman ya. Yang mensupport itu hanya sedikit sekali teman-teman. Jadi saya harus ya tidak bosan-bosannya lah saya mengiklan ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman dapati ya terutama saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, jikalau teman-teman dapati bahwa channel saya ini mengungkap kebenaran, membongkar ya ajaran mereka, teman-teman bisa support saya seperti yang tertera di layar ya teman-teman ya. Kolekte sewa rumah Edis TV ya teman-teman ya. Setidak-tidaknya kalau saya Oke ya teman-teman ya, demikianlah live kita pada kesempatan hari ini teman-teman. Kita terus akan membuat video-video yang mantap jiwa ya, menyiarkan video-video yang sangat luar biasa ya dari Bang Edis ini. Teman-teman silakan teman-teman juga kalau ada berkat silahkan dukung Edis TV ya di BRI 024-501-130-42532 ya, silahkan teman-teman bisa di screenshot tuh ya layarnya itu. Kalau teman-teman ada berkat ya silahkan berbagilah gitu ya. Oke guys, terima kasih semuanya sudah bergabung di channel ini ya kawan-kawan ya. Bang BTN dan teman-teman admin lainnya yang sudah bergabung, terima kasih ya. Bagi teman-teman yang belum like, subscribe dan dukung channel ini, silahkan bantu Bang Joel untuk mengembangkan channel ini guys dengan cara like, subscribe dan share video yang ada di channel ini. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam bagi Bang Joel, Tuhan memberkati kita. God bless you guys.